Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya Witri Handayani Siregar dengan NIM 230320037 dari program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah advokasi dan negosiasi bisnis dengan materi mengenai penyusunan polis brief dan dokumen advokasi agribisnis. Baik, untuk yang pertama yaitu materi ini memiliki peranan yang sangat penting karena dalam dunia agribisnis, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditemukan oleh kemampuan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan pemerintah disusun dan juga diterapkan. Dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan pemerintah disusun dan juga diterapkan, banyak persoalan di sektor pertanian yang sebenarnya dapat diatasi apabila terjadi komunikasi yang baik antara petani, akademis, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan juga pemerintah. Salah satu bentuk komunikasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan policy brief atau naskah kebijakan yang ringkas, jelas, dan juga berbasis bukti. Dalam praktiknya, seorang sarjana agribisnis tidak hanya dituntut mampu melakukan penelitian atau analisis usaha tani, tetapi juga harus mampu menyampaikan hasil analisis tersebut kepada yang mudah dipahami. Oleh karena itu, kemampuan menyusun policy brief menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting bagi mahasiswa agribisnis. Bayangkan apabila seorang petani mengalami kerugian saat musim panen akibat harga hasil panen yang terus-menerus menurun. Masalah tersebut tentu tidak cukup hanya diketahui oleh masyarakat. Diperlukan suatu dokumen yang dapat menjelaskan penyebab masalah, dampaknya, serta solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Dokumen inilah yang disebut dengan policy brief. Selain policy brief, terdapat pula berbagai dokumen advokasi lain yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Semua dokumen tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu mengambil kebijakan, memahami suatu persoalan, dan menemukan solusi yang paling tepat berdasarkan data serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui materi ini kita dapat mempelajari mulai dari pengertian policy brief, fungsi, tujuan, struktur penyusunan, teknik menganalisis masalah, hingga bagaimana menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif. Pada bagian akhir nanti juga akan dibahas sebuah studi kasus agar kita dapat memahami penerapan konsep ini di dalam situasi yang nyata. Baik, langsung saja yang pertama ada pengertian dari advokasi agribisnis. Sebelum memahami policy brief, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi. Secara umum, advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui penyampaian informasi. Dalam konteks agribisnis, advokasi adalah proses memperjuangkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sistem agribisnis, meningkatkan daya saing produk pertanian, serta menciptakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Advokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta. Semua pihak tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Misalnya, ketika harga gabah terus menurun sehingga petani mengalami kerugian, organisasi petani dapat melakukan advokasi dengan mengumpulkan data mengenai kerugian yang dialami petani. Data tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam sebuah policy brief yang berisi rekomendasi agar pemerintah menetapkan harga pembelian yang berisi rekomendasi atas pemerintah menetapkan harga pembelian minuman atau memberikan subsidi tertentu. Dengan demikian, advokasi dilakukan berdasarkan bukti, bukan hanya opini.
Mengapa advokasi dibutuhkan dalam agribisnis? Sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses pasar, rendahnya teknologi, hingga lemahnya kelembagaan petani merupakan beberapa contoh persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah. Seringkali pemerintah tidak mengetahui secara rinci kondisi yang dihadapi oleh petani di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu media yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan membuat kebijakan. Police Brief menjadi salah satu media yang paling efektif karena mampu menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan juga langsung pada intinya. Melalui advokasi, berbagai permasalahan tersebut dapat disampaikan secara sistematis sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan. Selanjutnya ada pengertian dari Police Brief. Police Brief merupakan dokumen singkat yang berisi analisis suatu permasalahan publik serta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pengambilan keputusan. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil penelitian, data lapangan, maupun berbagai sumber informasi yang terpercaya. Police Brief berbeda dengan laporan penelitian. Laporan penelitian biasanya berisi uraian yang sangat panjang dan juga rinci mengenai metode penelitian, hasil analisis statistik, hingga pembahasan ilmiah. Sebaliknya, Police Brief hanya menyampaikan informasi yang benar-benar diperlukan oleh membuat kebijakan. Karena ditunjukkan kepada pengambil keputusan yang memiliki waktu terbatas, Police Brief harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Penyusunan harus mampu menyampaikan inti persoalan tanpa mengurangi kualitas informasi yang diberikan. Misalnya, seorang peneliti menemukan bahwa penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas padi sebesar 20%. Hasil penelitian tersebut dapat ditulis dalam laporan penelitian yang terdiri atas puluhan halaman. Namun ketika disampaikan kepada pemerintah, informasi tersebut cukup diringkas menjadi beberapa halaman yang menjelaskan masalah, bukti penelitian, manfaat penggunaan pupuk organik, serta rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, Policy Brief menjadi salah satu jembatan antara hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari Police Brief. Setelah memahami pengertian Police Brief, selanjutnya kita akan membahas fungsi dan juga tujuan dari dokumen tersebut. Pembahasan ini penting karena dengan mengetahui fungsinya, kita dapat memahami mengapa Police Brief menjadi salah satu dokumen yang paling penting dan digunakan dalam proses advokasi kebijakan. Pada dasarnya, Police Brief berfungsi sebagai alat komunikasi antara pihak yang memiliki informasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, pemerintah memiliki keterbatasan waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dokumen yang mampu menyajikan informasi secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Disinilah Police Brief berperan. Police Brief tidak hanya menyampaikan adanya satu masalah, tetapi juga menjelaskan penyebab masalah tersebut, dampak yang ditimbulkan, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, pembuatan kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum menentukan kebijakan yang paling tepat. Fungsi lain dari Police Brief adalah sebagai media untuk memperluas hasil penelitian. Banyak penelitian di bidang agribisnis menghasilkan temuan yang sangat bermanfaat, namun hasil tersebut seringkali hanya tersimpan di perpustakaan atau jurnal ilmiah. Melalui Police Brief, hasil penelitian tersebut dapat diterjemahkan melalui rekomendasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Police Brief juga berfungsi sebagai sarana advokasi. Advokasi bukan berarti memaksa pemerintah mengikuti keinginan suatu kelompok, melainkan memberikan masukan yang berbasis data agar kebijakan yang dipahami lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap rekomendasi dalam Police Brief harus didukung oleh fakta nyata, statistik, hasil penelitian, maupun kondisi nyata di lapangan. Tujuan utama Police Brief adalah membantu mengambil keputusan dalam memutuskan kebijakan publik dan juga efektif, dan juga mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Dokumen ini bertujuan mengurangi kesenjangan antara hasil penelitian dengan praktik kebijakan sehingga ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Dalam bidang agribisnis,
Policy Brief bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing produk pertanian, memperbaiki tata niaga hasil pertanian, serta mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sebagai contoh, apabila suatu daerah mengalami penurunan produksi padi atau akibat kekeringan, seorang petani peneliti dapat menyampaikan di dalam Policy Brief yang berisi hasil analisis mengenai penyebab kekeringan, dampaknya terhadap produksi, serta rekomendasi pembangunan embung, irigasi hemat air, dan juga pembangunan varietas tahan kekeringan. Informasi tersebut akan membantu pemerintah dalam menemukan kebijakan yang tepat. Mengapa Policy Brief penting dalam agribisnis? Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat dinamis. Perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perkembangan teknologi, hingga perubahan permintaan pasar dapat mempengaruhi kondisi pertanian dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sayangnya, banyak kebijakan yang kurang tepat karena kurang mempertimbangkan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini dapat terjadi apabila proses penyusunan kebijakan tidak didukung oleh data memadai. Policy Brief hadir sebagai solusi karena menyajikan bukti ilmiah dalam bentuk yang mudah dipahami. Misalnya, ketika harga cabai anjlok pada musim panen raya, pemerintah mungkin yang hanya melihat produksi sedang meningkat, namun melalui Policy Brief dapat dijelaskan bahwa penyebab utama bukan hanya produksi yang tinggi, tetapi juga kurangnya fasilitas penyimpanan, lemahnya akses pasar, dan juga ketergantungan petani kepada tengkulak. Dengan informasi tersebut, kebijakan yang diambil akan menjadi lebih komprehensif. Policy Brief juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan karena isinya singkat dan juga fokus pada inti masalah. Pembuatan kebijakan tidak perlu membangun laporan penelitian yang panjang untuk memahami persoalan. Selain itu, Policy Brief dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik ketika kebijakan yang didasarkan pada bukti ilmiah umum secara lebih efektif dibandingkan kebijakan yang hanya didasarkan pada asumsi atau tekanan politik. Selanjutnya ada jenis-jenis dokumentasi advokasi. Dalam proses advokasi, Policy Brief bukannya salah satunya dokumen yang digunakan. Terdapat beberapa jenis dokumen lain yang berfungsi sebagai tujuan berbeda dengan kebutuhan lainnya. Yang pertama, Policy Brief. Policy Brief merupakan dokumen singkat yang berisi analisis masalah dan juga rekomendasi kebijakan. Sasaran utamanya pembuat kebijakan seperti pemerintah desa, pemerintah atau lembaga legislatif. Selanjutnya ada Policy Paper. Policy Paper memiliki isi yang lebih singkat dibandingkan Policy Brief. Dokumen ini membahas masalah secara lebih mendalam dengan analisis yang lebih rinci dan juga didukung oleh data yang berbagai data. Panjangnya dapat menjadi puluhan halaman. Position Paper. Position Paper merupakan dokumen yang menjelaskan posisi atau sikap suatu organisasi terhadap suatu isu tertentu. Dokumen ini biasanya didukung oleh organisasi berprofesi, kelompok masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat ketika ingin menyampaikan pandangannya kepada pemerintah. Selanjutnya adalah Policy Memo. Policy Memo adalah dokumen yang singkat dan digunakan untuk memberikan informasi cepat mengenai suatu masalah kepada pimpinan atau pengambilan keputusan. Isinya lebih ringkas dibandingkan Policy Brief dan biasanya digunakan untuk kebutuhan internal dalam suatu organisasi. Yang kelima adalah laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan dokumen ilmiah yang menjelaskan seluruh proses penelitian mulai dari latar belakang, metode hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Laporan ini menjadi sumber utama dalam penyusunan Policy Brief. Perbedaan Policy Brief dan juga laporan penelitian. Banyak orang menganggap Policy Brief sama dengan laporan penelitian, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Laporan penelitian bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, isinya sangat rinci, lengkap, dan sangat membantu menjelaskan seluruh proses penelitian. Dokumen ini biasanya terdiri atas puluhan hingga ratusan halaman. Sebaliknya, Policy Brief bertujuan mempengaruhi kebijakan publik. Dokumen ini hanya berisi informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pembuat kebijakan. Panjangnya biasanya antara 2 hingga 4 halaman. Dari segi bahasa, laporan penelitian menggunakan bahasa ilmiah yang formal dan teknik. Sebaliknya, Policy Brief menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga dapat dipahami pembaca dari berbagai latar belakang.
Perbedaan lain terletak pada fokus pembahasan. Laporan penelitian lebih menekankan pada metode penelitian dan hasil analisis ilmiah, sedangkan policy brief lebih menekankan pada solusi yang dapat diterapkan. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya produktivitas jagung, maka laporan penelitiannya akan menjelaskan metode pengumpulan data, teknik analisis, hasil statistik, dan membahas ilmiah. Namun ketika penelitian tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah, informasi tersebut diringkas menjadi policy brief yang berisi latar belakang masalah, fakta umum, dampak terhadap petani, serta rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, policy brief dapat dianggap sebagai versi praktis dari hasil penelitian yang ditujukan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada struktur penyusunan policy brief. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari tentang fungsi, tujuan, serta pentingnya policy brief di dalam proses advokasi agribisnis. Policy brief yang baik bukan hanya menarik dari segi tampilan, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi secara sistematis sehingga pembaca dapat memahami masalah dan juga solusi yang hanya dalam waktu beberapa menit. Oleh karena itu, setiap bagian dalam policy brief memiliki fungsi yang berperan sebagai saling melengkapi. Secara umum, policy brief terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu judul, ringkas, eksekutif, latar belakang, perumusan masalah, analisis masalah, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan juga penutup. Mari kita bahas satu persatu dalam video kali ini. Yang pertama ada judul. Pertama bagian judul. Judul merupakan identitas utama sebuah policy brief, sehingga harus dibuat singkat, jelas, menarik, dan langsung menggambarkan isu yang sedang dibahas. Judul tidak perlu terlalu panjang, sebaliknya terdiri dari kurang dari 15 kata agar mudah dipahami. Selain itu, judul harus mampu menarik perhatian pembaca sehingga mereka tertarik membaca isi policy brief. Contohnya, strategi pengendalian penurunan harga cabai pada saat panen raya di Aceh. Judul tersebut langsung menunjukkan isu yang dibahas, yaitu penurunan harga cabai, lokasi permasalahannya, dan fokus pada strategi penyelesaiannya. Sebaliknya, judul beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi pertanian Indonesia terlalu umum sehingga kurang efektif. Judul yang baik memudahkan pembuat kebijakan memahami isi dari dokumen sebelum membacanya. Kedua, ada ringkasan eksekutif. Bagian kedua, ringkasan eksekutif ini merupakan bagian yang sangat penting karena sering kali menjadi satu-satunya bagian yang dibaca oleh pengambil kebijakan. Oleh sebab itu, bagian ini harus mampu merangkum seluruh isi policy brief yang dalam beberapa paragraf singkat. Selanjutnya ada latar belakang. Bagian berikutnya, latar belakang, menjelaskan mengapa sumber masalah perlu mendapat perhatian pemerintah. Penulis harus mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan dengan menggunakan data yang akurat. Dalam penulisan latar belakang, sebaiknya digunakan data statistik, hanya penelitian maupun informasi resmi dari lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Setelah menjelaskan latar belakang, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah, merupakan inti persoalan yang dapat diselesaikan melalui kebijakan. Perumusan masalah harus spesifik, tidak terlalu luas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada analisis masalah, bertujuan menjelaskan penyebab terjadinya masalah berdasarkan data dan juga fakta. Selanjutnya ada juga alternatif kebijakan. Setelah penyebab masalah diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun beberapa alternatif kebijakan.
Selanjutnya ada juga rekomendasi kebijakan. Setelah mengevaluasi berbagai alternatif, penulis menyusun rekomendasi kebijakan seperti realistis, dapat dilaksanakan berdasarkan bukti ilmiah, memberikan manfaat yang besar. Selanjutnya ada juga penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan singkat mengenai masalah yang dibahas serta harapan agar rekomendasi kebijakan dapat mempertimbangkan oleh pembuat keputusan. Penutup tidak perlu terlalu panjang, tetapi harus memberikan kesan bahwa masalah tersebut memang memerlukan tindakan segera. Kesalahan kelima adalah menjelaskan dampak masalah tersebut sehingga ditangani. Selanjutnya ada juga teknik mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam policy brief. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari struktur penyusunan policy brief. Selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas satu persatu tahapan yang paling menentukan kualitas sebuah policy brief, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Banyak policy brief yang gagal mempengaruhi kebijakan karena solusi yang ditawarkan kurang baik, melainkan karena adanya masalah yang diangkat tidak dianalisis secara mendalam. Akibatnya, rekomendasi yang diberikan tidak mampu menyelesaikan akar persoalan. Sebagai seorang mahasiswa agribisnis maupun calon praktisi bidang pertanian, kita harus mampu membedakan antara gejala masalah dan juga akar masalah. Gejala merupakan kondisi yang tampak di permukaan, sedangkan akar masalah adalah penyebab utama yang menimbulkan kondisi tersebut. Sebagai contoh, rendahnya pendapatan petani merupakan gejala. Namun penyebab utamanya yang dapat berupa harga jual yang rendah, biaya produksi yang tinggi, rendahnya produktivitas, atau terbatasnya akses pasar. Jika pemerintah hanya memberikan bantuan uang tanpa mengatasi penyebab utama, maka masalah tersebut kemungkinan besar akan muncul kembali. Oleh karena itu, tahap analisis masalah harus dilakukan secara sistematis dan juga berdasarkan bukti. Selanjutnya, pentingnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah bukan merupakan langkah awal dalam penyusunan policy brief. Pada tahap ini, penulis harus menentukan isu yang benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah. Tidak semua persoalan dapat dijadikan topik policy brief. Sebuah masalah lagi diangkat apabila memenuhi beberapa kriteria berikut, yaitu berdampak pada masyarakat luas, menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan, memerlukan campur tangan pemerintah, dukungan oleh data fakta yang valid, memiliki alternatif solusi dan juga realistis. Selanjutnya ada langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Yang pertama, mengumpulkan data. Langkah mengumpulkan data yaitu dasar utama dalam penyusunan policy brief. Tanpa data, rekomendasi yang diberikan hanya berupa pendapat pribadi. Data dapat diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan petani, diskusi kelompok, hasil penelitian, statistik penelitian, publikasi ilmiah, dan laporan organisasi. Misalnya, apabila ingin mengangkat masalah rendahnya harga jagung, maka menulis harus mengetahui perkembangan harga selama beberapa tahun, jumlah produksi, biaya produksi, serta jumlah petani yang terdampak. Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin kuat pula argumentasi dalam policy brief. Yang kedua, menentukan permasalahan utama. Seringkali di lapangan terjadi masalah sekaligus. Contohnya, harga pupuk mahal, jalan usaha tani rusak. Dalam kondisi seperti ini, penulis harus menentukan masalah mana yang menjadi prioritas. Prioritas biasanya ditentukan berdasarkan besarnya dampak, jumlah masyarakat yang terkena dampak, tingkat urgensi, kemungkinan penyelesaiannya.
Selanjutnya ada juga bagian akhir ini kita akan mempelajari beberapa hal penting, yaitu kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan policy brief. Contoh sederhana policy brief studi kasus yang menggabungkan seluruh materi yang dipelajari pada bagian sebelumnya. Melalui studi kasus, kita akan memahami bagaimana teori yang dapat diterapkan dan menyusun sebuah dokumentasi advokasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pengajuan kebijakan. Kesalahan yang harus dalam policy brief, meskipun banyak policy brief tidak efektif, itu masalah yang jelas tidak diangkat, tidak menggunakan data, terlalu banyak teori, dan juga solusi tidak realistik, bahasa terlalu rumit. Tujuan policy brief adalah memudahkan pembaca dan memahami persoalan. Contoh singkat dari policy brief yaitu strategi stabilitas harga cabai melalui penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Aceh Utara. Ringkasannya, harga cabai mengalami penurunan drastis pada musim panen raya sehingga menyebabkan pendapatan petani menurun. Analisis menunjukkan bahwa penyebab utama adalah kelebihan pasokan, lemahnya kelembagaan petani, dan terbatasnya fasilitas penyimpanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat koperasi petani, membangun fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta memperluas akses pemasaran. Untuk latar belakangnya, cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun harga cabai sangat mudah berfluktuasi pada saat panen raya. Harga turun tajam sehingga petani mengalami kerugian. Analisis masalahnya, penyebab utama produksi tinggi, distribusi belum optimal, belum tersedia cold stock, petani tergantung pada tengkulak. Rekomendasinya, membentuk koperasi pemasaran, menyediakan fasilitas penyimpanan, memberikan pemasaran digital, memberikan pelatihan pasca panen. Untuk studi kasusnya, advokasi kebijakan untuk mengatasi rendahnya harga cabai saat panen raya. Sekarang kita akan membahas contoh penerapan seluruh materi yang telah kita pelajari. Bayangkan sebuah daerah serta produksi cabai di Aceh. Hampir seluruh masyarakat menggantungkan pendapatan hasil dari usaha tani cabai. Pada awal musim musim tanam, harga cabai cukup tinggi sehingga banyak petani memperluas areal tanam. Mereka berharap memperoleh keuntungan yang besar ketika panen tiba. Namun kenyataannya berbeda. Ketika panen raya berlangsung, hampir semua petani memanen cabai pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah cabai yang masuk ke pasar meningkat sangat drastis, sementara permintaan konsumen tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan harga cabai turun tajam. Harga yang sebelumnya mencapai 35.000 per kilogram turun menjadi sekitar 10.000 per kilogram hingga 12.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh para petani. Banyak para petani yang akhirnya mengalami kerugian. Karena tidak memiliki tempat penyimpanan, petani terpaksa menjual seluruh hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Cabai merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga petani tidak memiliki banyak pilihan lain. Untuk identifikasi masalahnya, berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu produksi cabai meningkat secara bersamaan. Kedua, belum tersedia fasilitas penyimpanan hasil pertanian. Ketiga, koperasi petani belum berfungsi secara optimal. Yang keempat, petani masih bergantung pada tengkulak. Yang terakhir, pemasaran masih dilakukan secara konvensional. Analisis penyebabnya, setelah dilakukan analisis menggunakan metode Fishbone dan SWOT, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk strength, yaitu lahan sangat subur, produksi cabai tinggi, pengalaman petani cukup baik. Untuk weakness, kelemahannya itu modal terbatas, belum ada cold stock, posisi tawar petani rendah. Untuk opportunity, pemerintah cabai nasional tinggi, dokumen program pemerintah, perkembangan teknologi pemasaran digital. Untuk trade-nya, harga sangat fluktuatif, perubahan iklim, persaingan antar daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama bukan rendahnya produksi, melainkan lemahnya sistem pemasaran dan minimnya infrastruktur pasca panen. Alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah membangun cold stock
Alternatif kedua adalah membentuk koperasi pemasaran petani. Alternatif ketiga adalah mengembangkan industri pengolahan cabai menjadi sambal, bubuk cabai, atau cabai kering. Alternatif keempat, memperluas pemasaran melalui marketplace dan platform digital. Alternatif kelima, mengatur pola tanam agar panen tidak terjadi secara bersamaan. Rekomendasi kebijakan berdasarkan seluruh hasil analisis. Rekomendasi yang paling tepat adalah pemerintah daerah perlu membangun fasilitas penyimpanan hasil pertanian pada sentra produksi cabai agar petani tidak dipaksa menjual hasil panen ketika harga sedang rendah. Untuk selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat koperasi petani sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih dalam pemasaran. Selanjutnya, selain itu, pelatihan pemasaran digital perlu diberikan agar petani dapat menjual produk secara langsung kepada konsumen maupun pedagang besar. Pemerintah juga perlu mendorong tumbuhnya industri pengolahan cabai sehingga sebagian hasil panen dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Di sisi lain, penyuluhan pertanian harus mendampingi petani dalam menyusun kalender tanam sehingga panen tidak terjadi secara bersamaan. Manfaat dari kebijakan tersebut apabila direkomendasikan tersebut diterapkan, maka beberapa manfaat yang diperoleh antara lain harga cabai menjadi lebih stabil, pendapatan petani meningkat, kerugian akibat pembusukan hasil panen berkurang, posisi tawar petani menjadi lebih kuat, produk olahan cabai berkembang, kesempatan kerja di sektor pertanian meningkat, ketahanan ekonomi pada saat menjadi lebih baik. Untuk kesimpulannya, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa policy brief merupakan salah satu instrumen penting dalam advokasi kebijakan agribisnis. Policy brief berfungsi menjembatani hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan juga berbasis terbukti. Dalam konteks agribisnis, kemampuan menyusun policy brief sangat penting karena berbagai persoalan seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan terbatasnya infrastruktur pertanian memerlukan kebijakan yang tepat. Melalui policy brief yang disusun secara baik, mahasiswa, peneliti maupun praktisi dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor pertanian. Demikian materi mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya advokasi berbasis bukti dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sebagai calon sarjana agribisnis, kita tidak hanya dituntun mampu mengidentifikasi masalah di lapangan, tetapi juga mampu menawarkan solusi yang realistis melalui policy brief yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis tersebut kepada yang mudah dipahami. Oleh karena itu, kemampuan menyusun policy brief menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting bagi mahasiswa agribisnis. Bayangkan apabila seorang petani mengalami kerugian saat musim panen akibat harga hasil panen yang terus-menerus menurun. Masalah tersebut tentu tidak cukup hanya diketahui oleh masyarakat. Diperlukan suatu dokumen yang dapat menjelaskan penyebab masalah, dampaknya, serta solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Dokumen inilah yang disebut dengan policy brief. Selain policy brief, terdapat pula berbagai dokumen advokasi lain yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Semua dokumen tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu mengambil kebijakan, memahami suatu persoalan, dan menemukan solusi yang paling tepat berdasarkan data serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui materi ini kita dapat mempelajari mulai dari pengertian policy brief, fungsi, tujuan, struktur penyusunan, teknik menganalisis masalah, hingga bagaimana menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif. Pada bagian akhir nanti juga akan dibahas sebuah studi kasus agar kita dapat memahami penerapan konsep ini di dalam situasi yang nyata.
Baik, langsung saja yang pertama ada pengertian dari advokasi agribisnis. Sebelum memahami policy brief, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi. Secara umum, advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui penyampaian informasi. Dalam konteks agribisnis, advokasi adalah proses memperjuangkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sistem agribisnis, meningkatkan daya saing produk pertanian, serta menciptakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Advokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta. Semua pihak tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Misalnya, ketika harga gabah terus menurun sehingga petani mengalami kerugian, organisasi petani dapat melakukan advokasi dengan mengumpulkan data mengenai kerugian yang dialami petani. Data tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam sebuah policy brief yang berisi rekomendasi agar pemerintah menetapkan harga pembelian yang berisi rekomendasi atas pemerintah menetapkan harga pembelian minuman atau memberikan subsidi tertentu. Dengan demikian, advokasi dilakukan berdasarkan bukti, bukan hanya opini. Mengapa advokasi dibutuhkan dalam agribisnis? Sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses pasar, rendahnya teknologi, hingga lemahnya kelembagaan petani merupakan beberapa contoh persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah. Seringkali pemerintah tidak mengetahui secara rinci kondisi yang dihadapi oleh petani di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu media yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan membuat kebijakan. Policy brief menjadi salah satu media yang paling efektif karena mampu menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan juga langsung pada intinya. Melalui advokasi, berbagai permasalahan tersebut dapat disampaikan secara sistematis sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan. Selanjutnya ada pengertian dari policy brief. Policy brief merupakan dokumen singkat yang berisi analisis suatu permasalahan publik serta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pengambilan keputusan. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil penelitian, data lapangan, maupun berbagai sumber informasi yang terpercaya. Policy brief berbeda dengan laporan penelitian. Laporan penelitian biasanya berisi uraian yang sangat panjang dan juga rinci mengenai metode penelitian, hasil analisis statistik, hingga pembahasan ilmiah. Sebaliknya, policy brief hanya menyampaikan informasi yang benar-benar diperlukan oleh membuat kebijakan. Karena ditunjukkan kepada pengambil keputusan yang memiliki waktu terbatas, policy brief harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Penyusunan harus mampu menyampaikan inti persoalan tanpa mengurangi kualitas informasi yang diberikan. Misalnya, seorang peneliti menemukan bahwa penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas padi sebesar 20%. Hasil penelitian tersebut dapat ditulis dalam laporan penelitian yang terdiri atas puluhan halaman. Namun ketika disampaikan kepada pemerintah, informasi tersebut cukup diringkas menjadi beberapa halaman yang menjelaskan masalah, bukti penelitian, manfaat penggunaan pupuk organik, serta rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, policy brief menjadi salah satu jembatan antara hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari policy brief. Setelah memahami pengertian policy brief, selanjutnya kita akan membahas fungsi dan juga tujuan dari dokumen tersebut. Pembahasan ini penting karena dengan mengetahui fungsinya, kita dapat memahami mengapa policy brief menjadi salah satu dokumen yang paling penting dan digunakan dalam proses advokasi kebijakan. Pada dasarnya, policy brief berfungsi sebagai alat komunikasi antara pihak yang memiliki informasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, pemerintah memiliki keterbatasan waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dokumen yang mampu menyajikan informasi secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Disinilah policy brief berperan.
Police brief tidak hanya menyampaikan adanya satu masalah, tetapi juga menjelaskan penyebab masalah tersebut, dampak yang ditimbulkan, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, pembuatan kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum menentukan kebijakan yang paling tepat. Fungsi lain dari police brief adalah sebagai media untuk memperluas hasil penelitian. Banyak penelitian di bidang agribisnis menghasilkan temuan yang sangat bermanfaat. Namun hasil tersebut seringkali hanya tersimpan di perpustakaan atau jurnal ilmiah. Melalui police brief, hasil penelitian tersebut dapat diterjemahkan melalui rekomendasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, police brief juga berfungsi sebagai sarana advokasi. Advokasi bukan berarti memaksa pemerintah mengikuti keinginan suatu kelompok, melainkan memberikan masukan yang berbasis data agar kebijakan yang dipahami lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap rekomendasi dalam police brief harus didukung oleh fakta nyata, statistik, hasil penelitian, maupun kondisi nyata di lapangan. Tujuan utama police brief adalah membantu mengambil keputusan dalam memutuskan kebijakan publik dan juga efisien, efektif, dan juga mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Dokumen ini bertujuan mengurangi kesenjangan antara hasil penelitian dengan praktik kebijakan sehingga ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Dalam bidang agribisnis, policy brief bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing produk pertanian, memperbaiki tata niaga hasil pertanian, serta mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sebagai contoh, apabila suatu daerah mengalami penurunan produksi padi atau akibat kekeringan, seorang petani peneliti dapat menyampaikan di dalam policy brief yang berisi hasil analisis mengenai penyebab kekeringan, dampaknya terhadap produksi, serta rekomendasi pembangunan embung, irigasi hemat air, dan juga pembangunan varietas tahan kekeringan. Informasi tersebut akan membantu pemerintah dalam menemukan kebijakan yang tepat. Mengapa policy brief penting dalam agribisnis? Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat dinamis. Perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perkembangan teknologi, hingga perubahan permintaan pasar dapat mempengaruhi kondisi pertanian dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sayangnya, banyak kebijakan yang kurang tepat karena kurang mempertimbangkan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini dapat terjadi apabila proses penyusunan kebijakan tidak didukung oleh data memadai. Policy brief hadir sebagai solusi karena menyajikan bukti ilmiah dalam bentuk yang mudah dipahami. Misalnya, ketika harga cabai anjlok pada musim panen raya, pemerintah mungkin yang hanya melihat produksi sedang meningkat, namun melalui policy brief dapat dijelaskan bahwa penyebab utama bukan hanya produksi yang tinggi, tetapi juga kurangnya fasilitas penyimpanan, lemahnya akses pasar, dan juga ketergantungan petani kepada tengkulak. Dengan informasi tersebut, kebijakan yang diambil akan menjadi lebih komprehensif. Policy brief juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan karena isinya singkat dan juga fokus pada inti masalah. Pembuatan kebijakan tidak perlu membangun laporan penelitian yang panjang untuk memahami persoalan. Selain itu, policy brief dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik ketika kebijakan yang didasarkan pada bukti ilmiah umum secara lebih efektif dibandingkan kebijakan yang hanya didasarkan pada asumsi atau tekanan politik. Selanjutnya ada jenis-jenis dokumentasi advokasi. Dalam proses advokasi, policy brief bukanlah salah satunya dokumen yang digunakan. Terdapat beberapa jenis dokumen lain yang berfungsi sebagai tujuan berbeda dengan kebutuhan lainnya. Yang pertama, policy brief. Policy brief merupakan dokumen singkat yang berisi analisis masalah dan juga rekomendasi kebijakan. Sasaran utamanya pembuat kebijakan seperti pemerintah desa, pemerintah atau lembaga legislatif. Selanjutnya ada policy paper. Policy paper memiliki isi yang lebih singkat dibandingkan policy brief. Dokumen ini membahas masalah secara lebih mendalam dengan analisis yang lebih rinci dan juga didukung oleh data yang berbagai data. Panjangnya dapat menjadi puluhan halaman. Position paper.
Position paper merupakan dokumen yang menjelaskan posisi atau sikap suatu organisasi terhadap suatu isu tertentu. Dokumen ini biasanya didukung oleh organisasi berprofesi, kelompok masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat ketika ingin menyampaikan pandangannya kepada pemerintah. Selanjutnya adalah Police Memo. Police Memo adalah dokumen yang singkat dan digunakan untuk memberikan informasi cepat mengenai suatu masalah kepada pimpinan atau pengambilan keputusan. Isinya lebih ringkas dibandingkan Police Brief dan biasanya digunakan untuk kebutuhan internal dalam suatu organisasi. Yang kelima adalah laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan dokumen ilmiah yang menjelaskan seluruh proses penelitian mulai dari latar belakang, metode hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Laporan ini menjadi sumber utama dalam penyusunan policy brief. Perbedaan policy brief dan juga laporan penelitian. Banyak orang menganggap policy brief sama dengan laporan penelitian, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Laporan penelitian bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, isinya sangat rinci, lengkap, dan sangat membantu menjelaskan seluruh proses penelitian. Dokumen ini biasanya terdiri atas puluhan hingga ratusan halaman. Sebaliknya, policy brief bertujuan mempengaruhi kebijakan publik. Dokumen ini hanya berisi informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pembuat kebijakan. Panjangnya biasanya antara 2 hingga 4 halaman. Dari segi bahasa, laporan penelitian menggunakan bahasa ilmiah yang formal dan teknik. Sebaliknya, policy brief menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga dapat dipahami pembaca dari berbagai latar belakang. Perbedaan lain terletak pada fokus pembahasan. Laporan penelitian lebih menekankan pada metode penelitian dan hasil analisis ilmiah, sedangkan policy brief lebih menekankan pada solusi yang dapat diterapkan. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya produktivitas jagung, maka laporan penelitiannya akan menjelaskan metode pengumpulan data, teknik analisis, hasil statistik, dan membahas ilmiah. Namun ketika penelitian tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah, informasi tersebut diringkas menjadi policy brief yang berisi latar belakang masalah, fakta umum, dampak terhadap petani, serta rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, policy brief dapat dianggap sebagai versi praktis dari hasil penelitian yang ditujukan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada struktur penyusunan policy brief. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari tentang fungsi, tujuan, serta pentingnya policy brief di dalam proses advokasi agribisnis. Policy brief yang baik bukan hanya menarik dari segi tampilan, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi secara sistematis sehingga pembaca dapat memahami masalah dan juga solusi yang hanya dalam waktu beberapa menit. Oleh karena itu, setiap bagian dalam policy brief memiliki fungsi yang berperan sebagai saling melengkapi. Secara umum, policy brief terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu judul, ringkas, eksekutif, latar belakang, perumusan masalah, analisis masalah, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan juga penutup. Mari kita bahas satu persatu dalam video kali ini. Yang pertama ada judul. Pertama bagian judul. Judul merupakan identitas utama sebuah policy brief, sehingga harus dibuat singkat, jelas, menarik, dan langsung menggambarkan isu yang sedang dibahas. Judul tidak perlu terlalu panjang, sebaliknya terdiri dari kurang dari 15 kata agar mudah dipahami. Selain itu, judul harus mampu menarik perhatian pembaca sehingga mereka tertarik membaca isi policy brief. Contohnya, strategi pengendalian penurunan harga cabai pada saat panen raya di Aceh. Judul tersebut langsung menunjukkan isu yang dibahas, yaitu penurunan harga cabai, lokasi permasalahannya, dan fokus pada strategi penyelesaiannya. Sebaliknya, judul beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi pertanian Indonesia terlalu umum sehingga kurang efektif. Judul yang baik memudahkan pembuat kebijakan memahami isi dari dokumen sebelum membacanya. Kedua, ada ringkasan eksekutif.
Bagian kedua ringkas eksekutif ini merupakan bagian yang sangat penting karena sering kali menjadi salah satunya bagian yang dibaca oleh pengambil kebijakan. Oleh sebab itu, bagian ini harus mampu merangkum seluruh isi policy brief yang dalam beberapa paragraf singkat. Selanjutnya adalah latar belakang. Bagian berikutnya latar belakang menjelaskan mengapa sumber masalah perlu mendapat perhatian pemerintah. Penulis harus mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan dengan menggunakan data yang akurat. Dalam penulisan latar belakang, sebaiknya digunakan data statistik, hanya penelitian maupun informasi resmi dari lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Setelah menjelaskan latar belakang, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah, merupakan inti persoalan yang dapat diselesaikan melalui kebijakan. Perumusan masalah harus spesifik, tidak terlalu luas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada analisis masalah, bertujuan menjelaskan penyebab terjadinya masalah berdasarkan data dan juga fakta. Selanjutnya ada juga alternatif kebijakan. Setelah penyebab masalah diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun beberapa alternatif kebijakan. Selanjutnya ada juga rekomendasi kebijakan. Setelah mengevaluasi berbagai alternatif, penulis menyusun rekomendasi kebijakan seperti realistis, dapat dilaksanakan berdasarkan bukti ilmiah, memberikan manfaat yang besar. Selanjutnya ada juga penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan singkat mengenai masalah yang dibahas serta harapan agar rekomendasi kebijakan dapat mempertimbangkan oleh pembuat keputusan. Penutup tidak perlu terlalu panjang, tetapi harus memberikan kesan bahwa masalah tersebut memang memerlukan tindakan segera. Kesalahan kelima adalah menjelaskan dampak masalah tersebut sehingga ditangani. Selanjutnya ada juga teknik mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam policy brief. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari struktur penyusunan policy brief. Selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas satu persatu tahapan yang paling menentukan kualitas sebuah policy brief, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Banyak policy brief yang gagal mempengaruhi kebijakan karena solusi yang ditawarkan kurang baik, melainkan karena adanya masalah yang diangkat tidak dianalisis secara mendalam. Akibatnya, rekomendasi yang diberikan tidak mampu menyelesaikan akar persoalan. Sebagai seorang mahasiswa agribisnis maupun calon praktisi bidang pertanian, kita harus mampu membedakan antara gejala masalah dan juga akar masalah. Gejala merupakan kondisi yang tampak di permukaan, sedangkan akar masalah adalah penyebab utama yang menimbulkan kondisi tersebut. Sebagai contoh, rendahnya pendapatan petani merupakan gejala. Namun penyebab utamanya yang dapat berupa harga jual yang rendah, biaya produksi yang tinggi, rendahnya produktivitas, atau terbatasnya akses pasar. Jika pemerintah hanya memberikan bantuan uang tanpa mengatasi penyebab utama, maka masalah tersebut kemungkinan besar akan muncul kembali. Oleh karena itu, tahap analisis masalah harus dilakukan secara sistematis dan juga berdasarkan bukti. Selanjutnya, pentingnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah bukan merupakan langkah awal dalam penyusunan policy brief. Pada tahap ini, penulis harus menentukan isu yang benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah. Tidak semua persoalan dapat dijadikan topik policy brief. Sebuah masalah layak diangkat apabila memenuhi beberapa kriteria berikut, yaitu berdampak pada masyarakat luas, menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan, memerlukan campur tangan pemerintah, dukungan oleh data fakta yang valid, memiliki alternatif solusi dan juga realistis.
selanjutnya ada langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Yang pertama, mengumpulkan data. Langkah mengumpulkan data yaitu dasar utama dalam penyusunan policy brief. Tanpa data, rekomendasi yang diberikan hanya berupa pendapat pribadi. Data dapat diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan petani, diskusi kelompok, hasil penelitian, statistik penelitian, publikasi ilmiah, dan laporan organisasi. Misalnya, apabila ingin mengangkat masalah rendahnya harga jagung, maka menulis harus mengetahui perkembangan harga selama beberapa tahun, jumlah produksi, biaya produksi, serta jumlah petani yang terdampak. Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin kuat pula argumentasi dalam policy brief. Yang kedua, menentukan permasalahan utama. Seringkali di lapangan terjadi masalah sekaligus. Contohnya, harga pupuk mahal, jalan usaha tani rusak. Dalam kondisi seperti ini, penulis harus menentukan masalah mana yang menjadi prioritas. Prioritas biasanya ditentukan berdasarkan besarnya dampak, jumlah masyarakat yang terkena dampak, tingkat urgensi, kemudian penyelesaiannya. Selanjutnya ada juga bagian akhir ini kita akan mempelajari beberapa hal penting, yaitu kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan policy brief. Contoh sederhana policy brief studi kasus yang menggabungkan seluruh materi yang dipelajari pada bagian sebelumnya. Melalui studi kasus, kita akan memahami bagaimana teori yang dapat diterapkan dan menyusun sebuah dokumentasi advokasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pengajuan kebijakan. Kesalahan yang harus dalam policy brief, meskipun banyak policy brief itu efektif, itu masalah yang jelas tidak diangkat, tidak menggunakan data, terlalu banyak teori, dan juga solusi tidak realistik, bahasa terlalu rumit. Tujuan policy brief adalah memudahkan pembaca dan memahami persoalan. Contoh singkat dari policy brief yaitu strategi stabilitas harga cabai melalui penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Aceh Utara. Ringkasan, harga cabai mengalami penurunan drastis pada musim panen raya sehingga menyebabkan pendapatan petani menurun. Analisis menunjukkan bahwa penyebab utama adalah kelebihan pasokan, lemahnya kelembagaan petani, dan terbatasnya fasilitas penyimpanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat koperasi petani, membangun fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta memperluas akses pemasaran. Untuk latar belakangnya, cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun harga cabai sangat mudah berfluktuasi pada saat panen raya. Harga turun tajam sehingga petani mengalami kerugian. Analisis masalahnya, penyebab utama, produksi tinggi, distribusi belum optimal, belum tersedia cold stock, petani tergantung pada tengkulak. Rekomendasinya, membentuk koperasi pemasaran, menyediakan fasilitas penyimpanan, memberikan pemasaran digital, memberikan pelatihan pasca panen. Untuk studi kasusnya, advokasi kebijakan untuk mengatasi rendahnya harga cabai saat panen raya. Sekarang kita akan membahas contoh penerapan seluruh materi yang telah kita pelajari. Bayangkan sebuah daerah serta produksi cabai di Aceh. Hampir seluruh masyarakat menggantungkan pendapatan hasil dari usaha tani cabai. Pada awal musim tanam, harga cabai cukup tinggi sehingga banyak petani memperluas areal tanam. Mereka berharap memperoleh keuntungan yang besar ketika panen tiba. Namun kenyataannya berbeda ketika panen raya berlangsung. Hampir semua petani memanen cabai pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah cabai yang masuk ke pasar meningkat sangat drastis, sementara permintaan konsumen tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan harga cabai turun tajam. Harga yang sebelumnya mencapai 35.000 per kilogram turun menjadi sekitar 10.000 per kilogram hingga 12.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh para petani. Banyak para petani yang akhirnya mengalami kerugian.
Karena tidak memiliki tempat penyimpanan, petani terpaksa menjual seluruh hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Cabai merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga petani tidak memiliki banyak pilihan lain. Untuk identifikasi masalahnya, berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu produksi cabai meningkat secara bersamaan. Kedua, belum tersedia fasilitas penyimpanan hasil pertanian. Ketiga, koperasi petani belum berfungsi secara optimal. Yang keempat, petani masih bergantung pada tengkulak. Yang terakhir, pemasaran masih dilakukan secara konvensional. Analisis penyebabnya, setelah dilakukan analisis menggunakan metode Fishbone dan SWOT, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk strength, yaitu lahan sangat subur, produksi cabai tinggi, pengalaman petani cukup baik. Untuk weakness, kelemahannya itu modal terbatas, belum ada cold stock, posisi tawar petani rendah. Untuk opportunity, pemerintah cabai nasional tinggi, dokumen program pemerintah, perkembangan teknologi pemasaran digital. Untuk trade-nya, harga sangat fluktuatif, perubahan iklim, persaingan antar daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama bukan rendahnya produksi, melainkan lemahnya sistem pemasaran dan minimnya infrastruktur pasca panen. Alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah membangun cold stock. Alternatif kedua adalah membentuk koperasi pemasaran petani. Alternatif ketiga adalah mengembangkan industri pengolahan cabai menjadi sambal, bubuk cabai, atau cabai kering. Alternatif keempat, memperluas pemasaran melalui marketplace dan platform digital. Alternatif kelima, mengatur pola tanam agar panen tidak terjadi secara bersamaan. Rekomendasi kebijakan, berdasarkan seluruh hasil analisis, rekomendasi yang paling tepat adalah pemerintah daerah perlu membangun fasilitas penyimpanan hasil pertanian pada sentra produksi cabai agar petani tidak dipaksa menjual hasil panen ketika harga sedang rendah. Untuk selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat koperasi petani sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih dalam pemasaran. Selanjutnya, selain itu, pelatihan pemasaran digital perlu diberikan agar petani dapat menjual produk secara langsung kepada konsumen maupun pedagang besar. Pemerintah juga perlu mendorong tumbuhnya industri pengolahan cabai sehingga sebagian hasil panen dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Di sisi lain, penyuluhan pertanian harus mendampingi petani dalam menyusun kalender tanam sehingga panen tidak terjadi secara bersamaan. Manfaat dari kebijakan tersebut, apabila direkomendasikan tersebut diterapkan, maka beberapa manfaat yang diperoleh antara lain, harga cabai menjadi lebih stabil, pendapatan petani meningkat, kerugian akibat pembusukan hasil panen berkurang, posisi tawar petani menjadi lebih kuat, produk olahan cabai berkembang,